Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Mari ulas tentang bahaya merokok. Dari sebatang rokok ada 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan tersimpan karsinogenic atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase tarsikulat. Fase gas adalah macam bahaya yang dihasilkan rokok seperti karbon dioksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida, karbon non-oksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan lobi sel darah merah, dan hemoglobin yang harusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon non-oksida, dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus, juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Hidrogen cyanida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Fase tar atau fase tarsikulat yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok, sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa tenang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang, dan saat itu perokok akan merasa cemas dan hilang konsentrasi, sehingga menyebabkan kecanduan merokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan di plasenta pada wanita hamil, menyebabkan kelainan pertumbuhan, janin lahir prematur hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil, yang disebut dengan tear down smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok yang bukan berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi lingkungan.